Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Suryadi, NPM 2020 44500 203, Presis 7D. Di sini saya akan menjelaskan tema dan judul, baik pun metode, baik pun eh, software yang digunakan dan lain-lainnya. Yaitu saya di sini menggunakan judul yaitu pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada bagian packing di PT Inti Kimia Sejahtera. Untuk latar belakangnya, yaitu PT Inti Kimia Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat laboratorium. Permasalahan pada PT Inti Kimia Sejahtera ini yaitu di mana tingginya beban kerja yang dialami oleh pekerja di divisi tersebut. Pekerja di bagian packing disebabkan karena adanya ketidakseimbangan beban kerja pada bagian packing, di mana pengalokasian jumlah tenaga kerja pada bagian packing masih kurang optimal. Perusahaan tidak mampu melaksanakan estimasi untuk menentukan alokasi jumlah tenaga kerja yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi kerja. Untuk metodenya, yaitu saya di sini menggunakan dua metode. Yang pertama work analysis dan yang kedua workforce analysis. Untuk analisis beban kerja itu bertujuan untuk menentukan beban kerja jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk mengerangkum suatu pekerja dapat berupa jumlah beban yang dilimpahkan kepada seorang karyawan. Adapun metode workforce analysis yaitu digunakan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Pada dasarnya tujuan work analysis atau WFA dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja. Adapun manfaat bagi perusahaan, penentuan kebutuhan tenaga kerja itu identifikasi keterampilan dan keahlian, pengembangan karyawan dan efisiensi operasional. Untuk data yang saya dapatkan di perusahaan, yaitu tingginya beban kerja. Dapat kita lihat ini adalah data lembur pada satu bulan, pada bulan Oktober dari tanggal 2 hingga tanggal 31 Oktober. Nah, di sini karyawan bekerja selama 5 hari dalam satu minggu. Dalam satu harinya terdapat 8 jam kerja dan 8 jam kerja dengan efektif bekerjanya yaitu selama 7 jam dan 1 jamnya itu untuk istirahat. Baik kita lihat di tanggal hari pertama yaitu di bulan Oktober tanggal 2 hari Senin masuk dari jam 9 hingga jam 17. Hari pertama masih karyawan masuk masih normal dan di hari kedua hari Selasa masuk jam 9, pulang jam 9 pulang jam 21.00 yaitu terdapat lembur 4 jam. Nah, bisa kita lihat di bawahnya juga ada beberapa lembur gitu. Ya, jadi normalnya pun di satu bulan itu hanya di 1, 2, 3, 4, 5. Lemburnya pun hari masuk normalnya pun hanya selama 8 hari dari satu bulan itu, sisanya lembur. Adapun lemburnya 2 jam, ada yang lembur 4 jam, ada yang lembur 1 jam, ada yang 3 jam. Itu pun data yang saya dapatkan, data karyawan lembur. Untuk data pada masing-masing tahapannya, yaitu di tahapan packing ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu persiapan packing box. Itu terdapat 2 karyawan, jumlah karyawannya. Adapun persiapan untuk produk itu ada 2 karyawannya. Quality controlnya ada 2 orang. Data entry-nya ada 2 orang. Antar barang pun ada 2 orang. Dan ini total 10 karyawan ini adalah tim divisi bagian packing. Dapat kita lihat dari elemennya, dari persiapan box packing ada beberapa elemen. Yang pertama ada buat es gel, solasi kardus, lakban kardus, masukkan break es, masukkan es gel, gunting styrofoam, membentuk kardus, tempel styrofoam pada kardus, solasi styrofoam, melakukan kayu sesuai ukuran kardus, menimbang. Nah, itu adalah pekerjaan persiapan box pada packing. Dari satu
tahapan itu ada beberapa elemen. Inilah yang membuat karyawan menjadi lembur. Untuk berikutnya bisa kita lihat di layar. Lanjut, untuk pengumpulan data dan pengolahan datanya, pengumpulan data tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun data yang dibutuhkan penelitian antara lain itu data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, tahapan melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek, organisasi secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan hasil pengujian. Data ini dapat dari metode-metode wawancara atau dengan memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang kompeten. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung. Data sekunder tersebut bisanya berbentuk dokumen, file, arsip, atau catatan perusahaan. Data ini diperoleh melalui dokumentasi perusahaan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian selama periode penentuan. Adapun kesesuaian judul dengan masalah dan metode, yaitu masalahnya di mana tingginya beban kerja yang dialami oleh pekerja di divisi packing disebabkan karena adanya ketidakseimbangan beban kerja pada bagian packing di mana pengalokasian jumlah tenaga kerja pada bagian packing masih kurang optimal. Perusahaan tidak mampu melakukan estimasi untuk menentukan alokasi jumlah tenaga kerja yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi kerja. Nah, metodenya itu work analysis dan offer analysis. Kesesuaian judul dan metode yaitu judul dan metode berkesinambungan dengan permasalahan dan metodenya. Yang berikutnya itu software. Software yang saya gunakan yaitu adalah Stata. Stata bisa digunakan dalam metode analisis beban kerja, work analysis, dan offers analysis untuk mengolah data yang menghitung berbagai metrik dan informasi yang relevan. Berikut beberapa hal yang dapat dihitung dan dianalisa dalam konteks ini. Yang pertama, work analysis. Yang pertama bisa kita hitung dari volume kerjanya. Yang kedua, waktu yang diperlukan. Yang ketiga, distribusi pekerjaan. Untuk perhitungan analisis workforce analisisnya itu yang pertama komposisi tenaga kerjanya, yang kedua efisiensi kerja, yang ketiga perencanaan ketenaga kerja. Adapun kerangka berpikir, yang pertama permasalahannya yaitu tingginya beban kerja dialami oleh pekerja di bagian packing disebabkan karena adanya ketidakseimbangan beban kerja pada bagian packing. Adapun pengolahan datanya, yaitu pada pengolahan data dilakukan perhitungan menghitung nilai hubung dua variabel menggunakan metode work analysis dan offer analysis. Perhitungan menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai hubungan pengaruh penerapan work analysis dan offer analysis terhadap pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan. Adapun analisis datanya yaitu dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data melalui perhitungan presentasi produktif dan non produktif, uji keseragaman, uji kecukupan data, perhitungan waktu baku, perhitungan beban kerja, dan perhitungan jumlah tenaga kerja. Menggunakan metode work analysis dan offer analysis yang dilakukan pada PT Inti Kimia Sejahtera. Adapun hasil yang diharapkan yaitu dapat diketahui hasil dari perhitungan work analysis dan offer analysis pada aktivitas bagian packing di PT Inti Kimia Sejahtera. Adapun Gantt chart-nya, Gantt chart untuk pelaksanaan penulisan penelitian ini yaitu dimulai pada pengajuan tema dan judul yaitu pada bulan Oktober 2023, tanggal 25 Oktober hingga 1 November 2023. Dan kajian pustakanya membaca atau menganalisa referensi, yaitu kita disuruh mencari 10 jurnal dan satu skripsi yang lengkap. Nah, di situ kita disuruh merangkum jurnal-jurnal tersebut dan mencari permasalahannya, metodenya, terus apa yang digunakan dengan aplikasinya, menggunakan aplikasi apa. Situlah fungsinya kajian pustaka. Dan seterusnya hingga rencana sidang. Insya Allah rencana sidang di bulan awal Juli 2024 mudah-mudahan terlaksana. Amin. Ini adalah hanya estimasi pengerjaan. Adapun simpulan itu perusahaan ini mengalami
permasalahan, yaitu divisi packing, di mana tingginya beban kerja dialami pekerja divisi tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan beban kerja pada bagian packing, di mana pengalokasian jumlah tenaga kerja pada bagian packing masih kurang optimal. Perusahaan tidak mampu melaksanakan estimasi untuk menentukan alokasi jumlah tenaga kerja yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi kerja, waktu kerja sesuai dengan jadwal pengirimannya yang diharapkan. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan metode work analysis dan workforce analysis. Dengan menggunakan kedua metode tersebut, dapat dilakukan analisis terkait beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja yang optimal. Dengan itu saya mengajukan judul saya itu pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada bagian packing di PT Inti Kimia Sejahtera. Cukup sekian dari saya presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.